Nah, oke, Wet. Kali ini saya akan sedikit berbagi tips untuk teman-teman yang menggunakan motor yang berradiator. Contohnya headnya seperti ini. Ini kebetulan kita ada garapan Yamaha Aerox yang sudah bore up. Nah, keadaan motor ini datang ke bengkel sudah bore up. Tapi di sini setelah kita cek dan memeriksa, di sini kita ada menemukan sedikit yang bisa menyebabkan terjadinya trouble. Di sini saya kasih lihat dulu nih. Di sini saya ada 3 packing. Di sini ada 3 packing, packing standar. Ini bekas dan ini bawaan dari motornya nih. Ini memang belum saya bersihkan nih, ada bekas-bekas noda radiator, air radiator. Nah, ini packing bekas yang ada di bengkel nih. Ini ada packing standar dan juga packing 63. Nah, di sini dilihat dulu nih untuk ketika dipasang di head. Ini untuk lubang-lubangnya masih presisi, hampir presisi. Ini packing yang kedua. Nah, ini bisa dilihat masih hampir presisi juga. Nah, berbeda dengan ini packing dari bawaan ini. Nah, packing bawaan ini di sini ada celah gap. Nah, ini yang menyebabkan ada tanda seperti ini. Nah, berarti kan yang kena ini adalah jalur dari air radiator. Nah, apa akibatnya apabila ini dipaksakan? Apabila dipaksakan, kemungkinan air radiator akan masuk dari celah ini karena dari sini sangat tipis nih, Wet. Dari lubang ini untuk ke dalam ruang bakar itu sangat tipis, jadi ini yang menyebabkan rawan masuk air radiator ke dalam ruang bakar. Ini yang menyebabkan sering terjadinya water hammer dan menyebabkan motor itu jebol. Dan bagaimana cara mengakalinya atau cara menyesuaikannya? Pertama, disesuaikan dulu nih dari head. Kalau untuk head sebaiknya mengambil untuk bagian luar. Ini bisa diborcun untuk bagian luar, otomatis jalur radiator itu yang akan masuk lebih besar karena bagian ini kita borcun bagian dalamnya. Kenapa untuk bagian sini? Karena untuk daerah sini itu sangat sedikit kemungkinan akan bocor air radiator masuk ke dalam ruang bakar karena dia akan malah keluar, bukan masuk ke dalam sini. Nah, karena di sini ini rawan lengkung karena pistonnya kan lebih besar, otomatis bloknya juga pasti lebih sedikit yang berpegang di headnya. Jadi untuk yang di borcon itu di bagian luar sini kita lebarkan keluar untuk di bagian headnya. Tapi sebelumnya itu kita sesuaikan dulu nih di bagian bloknya. Jadi di bloknya kita ukur lagi, kita sesuaikan. Nah, di sini kan bisa lihat untuk bloknya di sini dia presisi. Nah, tapi alangkah baiknya di sini kita borcon lebih luar lagi di bagian packing head. Dan juga nih, dua-duanya kita lebarkan sedikit agar benar-benar sama presisi. Agar tidak menghalangi jalur air radiator yang masuk ke head. Nah, apabila setelah kita lubangi, nah dan di sini juga bisa lihat nih, di sini tidak ada lubang. Sebenarnya ini sama dengan yang ini. Oh, sorry, ini. Nah, ini kan lubangnya nih tidak sesuai. Ini kan ada bekas rembasan air radiator yang masuk ke celahnya untuk di bagian head. Jadi, sebaiknya ini kita borcun agak luar agar jalur yang di head itu besarnya sama. Nah, ini kita borcun sedikit. Nah, agar ini lubangnya ini sesuai dengan lubang di packing. Agar ketika blok dan packing terpasang, itu jalur air radiator itu bisa langsung sesuai. Tapi untuk borcun itu miring. Jangan diborcun lurus, kita borcunnya agak miring. Jadi agar alirannya itu kita buatkan jalur agar dia cepat masuk ke dalam. Otomatis pendinginan juga akan lebih baik apabila seperti itu. Tapi apabila dibiarkan seperti ini, kemungkinan besar air radiator akan masuk melalui celah di sini. Nah, di sini bisa lihat nih, sudah ada bekasnya. Ini yang rawan masuk air radiator ke dalam ruang bakar. Nah, ini untuk packing head. Harap berhati-hati menggunakan packing head karena ada beberapa packing head yang memang posisinya itu sudah pas. Ini salah satu contoh packing head yang pas. Nah, bisa dilihat di sini lebih presisi untuk area lubangnya, dia lubangnya lebih luar. Dan di blok pun sama. Nah, di bloknya nih. Nah, dia kan lebih luar. Otomatis packingnya kita borcun lebih luar agar menyesuaikan. Jangan bagian bloknya yang diborcun. Karena apabila ini terlalu tipis, otomatis ketika panas ini akan lengkung. Karena ini sudah tipis. Jadi yang diborcun itu packing headnya dilebarkan lagi untuk area luar, lebih luar. Karena di sini dagingnya lebih tebal. Jadi kemungkinan lengkungnya itu sedikit daripada bagian dalam. Ini diborcun.
Ini lebih lebarkan keluar, otomatis yang di head akan menyesuaikan juga lebih luar lagi. Nah, ini dia penyebab hal sepele yang menyebabkan motor-motor berorap penggunaan yang menggunakan air radiator itu sering water hammer atau air radiator sering bercampur dengan oli. Itu penyebabnya di bagian packingnya tidak presisi dengan lubang radiator. Jadi ini dia nih untuk tipsnya untuk teman-teman yang menggunakan NMAX, yang motor-motor yang menggunakan radiator, harap berhati-hati memilih packing head. Disesuaikan dulu agar tidak terjadi hal yang tidak inginkan yang bisa merugikan kalian. Nah, itu dia tips dari saya untuk pemilihan packing. Jangan sampai salah, karena apabila hal sepele ini kita lupakan bisa menyebabkan kerugian yang cukup lumayan. Jadi harap berhati-hati. Nah, ini dia tips dari saya. Oke, wet. Semoga video ini bisa bermanfaat dan semoga video ini bisa menjadi referensi kalian untuk melakukan perawatan dan modifikasi pada motor kesayangan kalian. Dan semoga video bermanfaat dan terima kasih.